Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, salam sehat dimanapun berada. Ketemu lagi di YouTube channel Titi Anggraini. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menambah sedikit ulasan terkait dengan tema yang terakhir diposting dan ternyata responnya cukup banyak nih ya. Saya beberapa waktu lalu memposting sebuah video singkat yang judulnya kemana mereka selepas menjabat anggota KPU dan Bawaslu dari masa ke masa, dari menteri sampai parpol. Jadi cukup banyak yang tertarik untuk menonton videonya. Di dalam postingan itu saya memang menguraikan sejumlah nama mantan anggota KPU dan Bawaslu yang kemudian apakah ketika dia masih menjabat ataukah segera setelah dia menjabat, selepas mereka menjabat, ataukah beberapa waktu atau tahun setelah menjabat kemudian berpindah atau kemudian menekuni profesi-profesi tertentu. Sebenarnya kan berkarir, bekerja, mencari penghidupan, berekspresi itu kan adalah hak asasi manusia ya. Tapi ini yang kita bahas adalah orang-orang yang pernah menjadi bagian dari institusi penyelenggara pemilu khususnya KPU dan Bawaslu. Apalagi Undang-Undang Dasar kita itu menempatkan penyelenggara pemilu itu sangat luar biasa. Kalau bahasanya Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 11 tahun 2010, satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Nah, di vlog sebelumnya, kemana mereka selepas menjabat anggota KPU dan Bawaslu dari masa ke masa, kita jadi bisa tahu ya, ada beberapa tipologi anggota KPU dan Bawaslu selepas mereka menjabat. Yang pertama, ini yang paling banyak, yaitu kembali ke profesi atau pekerjaan awal mereka sebelum mereka kemudian menjabat sebagai anggota KPU dan Bawaslu. Jadi kembali ke profesi semula begitu. Ini yang sebagai contoh dilakukan oleh Ibu Endang Sulastri, Pak Abdul Hafiz Ansari, Ibu Husnul Maria, Ibu Valina Singka, Pak Hadir Nafis Gumai. Apakah mereka akademisi ataukah mereka praktisi pegiat pemilu, Ibu Wahida Suaib begitu ya, berkiprah di bidang tugas mereka sebelumnya. Atau yang kedua, menjadi pejabat negara ya, pejabat publik, tidak tanggung-tanggung di sobat semua. Ada yang menjadi menteri, bahkan sebelum lepas dari jabatan KPU, selesai menyelenggarakan pemilu, lalu diangkat sebagai menteri. Contohnya Bapak Hamid Awaludin yang menjadi Menteri Hukum dan HAM ketika Presiden SBY membentuk kabinet ya. Lalu juga ada Pak Abdul Aziz yang menjadi duta besar berkuasa penuh dan luar biasa, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi dan baru berangkat pada awal 2022. Beliau ini anggota KPU 2007-2012, jadi cukup lama ya. Kalau dilihat dari durasi 2012 sampai 2022 itu ya sekitar hampir 10 tahun sampai kemudian menjadi duta besar. Namun ada juga yang kemudian masuk partai politik atau kemudian menjadi kader partai. Nah ini yang terakhir ini memang cukup menimbulkan kontroversi ataupun polemik di masyarakat karena dianggap menjadi anggota KPU itu kan banyak insentif personalnya ya, jejaring penyelenggara pemilu, lalu juga kemudian penguasaan pengetahuan kepemiluan yang baik. Nah, yang paling penting kan kalau ingin menjadi anggota KPU Bawaslu itu harus non-partisan. Indonesia dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 itu menganut tipologi penyelenggara pemilu yang non-partisan atau independen IMB ya. Jadi dia tidak bagian dari pemerintah, tidak juga bagian dari partai politik orang-orang yang ada di dalamnya. Dan non-partisan gitu. Syaratnya bahkan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling sedikit atau
minimal 5 tahun sebelum mendaftar gitu. Jadi kalau bahasa undang-undangnya itu pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, pasal 21 ayat 1 ya, persyaratan menjadi anggota KPU. Persyaratan menjadi anggota Bawaslu juga hampir serupa, begitu, hampir sama. Ini disebutkan bahwa kalau mau menjadi anggota KPU ini, Bawaslu juga sama ya, tapi pasalnya berbeda, mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon. Nah, ketika ada misalnya yang belum berhenti, ketika yang belum habis masa jabatannya, atau kemudian tidak lama setelah menjabat langsung bergabung dengan partai politik, itu langsung menimbulkan kecurigaan ataupun oh jangan-jangan waktu jadi penyelenggara pemilu memang kemudian ada hubungan tuh dengan partai yang dia masuki gitu ya. Termasuk juga ketika misalnya belum berapa lama menjadi penyelenggara pemilu, selepas menjabat bergabung menjadi tim kampanye atau tim sukses pasangan calon tertentu yang dilalanya pasangan calonnya sama dengan pasangan calon yang berkompetisi di pemilu sebelumnya gitu. Itu kan juga menjadi salah satu spekulasi-spekulasi yang muncul di masyarakat kita. Nah, yang ketiga ya selepas menjabat tuh menjadi masuk partai dan menjadi kader partai, dan yang keempat ada juga tipologi penyelenggara pemilu selepas menjabat, yaitu menjadi tim sukses untuk kemudian menjadi bagian dari pemerintah atau pasangan calon yang dia dukung. Nah, ini ada Pak Juri Ardiantoro dan Nelson Simanjuntak ya. Pak Juri di pemilu 2019 ketua KPU, pengganti Pak Husni Kamil Manik anggota KPU periode 2012-2017. Pemilu di 2019 Pilpres menjadi wakil direktur tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, selepas itu juga kemudian menjadi deputi di kantor staf presiden. Jadi 4 tuh KPU, Bawaslu selepas menjabat, 1 kembali ke profesi yang mereka tekuni sebelumnya dan berkarir di profesi awal. Yang kedua, menjadi pejabat pemerintah, tidak tanggung-tanggung, ada menteri, ada duta besar luar biasa berkuasa penuh, deputi KSP, tenaga ahli utama KSP, dan seterusnya. Yang ketiga, masuk partai gitu ya, dan menjadi kader partai. Yang keempat, menjadi tim sukses, tim kampanye, tim pemenangan pasangan calon. Nah, cukup ramai respon postingan vlog terdahulu, dan bahkan kan di vlog terdahulu saya mengusulkan supaya, ini usulan Perludem, tidak ada spekulasi, kecurigaan, sifat partisan ataupun kemudian keraguan pada integritas dan kredibilitas pemilu yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu kita yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri ya. Kata mandiri ini yang memang paling penting. Perludem tuh mengusulkan bahwa pencalonan anggota KPU Bawaslu persyaratannya itu ditambah. Kalau yang sekarang ini kan di pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan juga di pasal persyaratan anggota Bawaslu disebutkan ya bahwa salah satu persyaratannya itu adalah bersedia untuk mengundurkan diri dari organisasi keanggotaan organisasi kemasyarakatan gitu. Nah, bahasanya ini kalau boleh dibaca lengkap gitu disebutkan bahwa bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan anggota KPU Kabupaten Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Selain itu, kalau menjadi anggota KPU Bawaslu juga harus bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon. Kalau mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik kan sudah diatur juga ya, sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon. Nah, syarat-syarat tadi itu betul-betul karena ingin menjaga marwah, kemandirian, fokus kerja, profesionalisme
akuntabilitas dari seorang penyelenggara pemilu. Jangan sampai seorang penyelenggara pemilu misalnya lebih sibuk menjadi pengurus ormas ketimbang menyelenggarakan dan mengurusi pemilu. Penyelenggara pemilu lebih sibuk berbisnis atau menjadi dosen daripada menyelenggarakan atau berkonsentrasi menjalankan peran sebagai penyelenggara pemilu. Undang-undang pemilu kita ini luar biasa gitu ya, karena sekali diminta menjadi atau kemudian terpilih menjadi penyelenggara pemilu, atau karena kalau memang mau menjadi penyelenggara pemilu istilahnya loyal dan dedikasikanlah diri sepenuhnya untuk menjadi anggota KPU, Bawaslu terpilih gitu. Jangan sampai loyalnya ketika mendaftar saja, sudah mendaftar malah cawe-cawe kemana-mana. Bagi saya sih anggota KPU Bawaslu itu jabatan yang sangat kredibilitas dan marwahnya itu sangat baik, sangat tinggi ya, terpuji, mulia, dan memerlukan dedikasi penuh begitu. Jadi wajar kalau kemudian diminta selama menjadi anggota KPU Bawaslu tidak menjadi pengurus ormas, tidak mengurusi, tidak menjabat jabatan politik, jabatan publik ataupun fungsional lainnya. Nah, kembali ke bahasan kita nih soal mantan anggota KPU Bawaslu masuk partai. Ya, tidak dilarang memang karena itu hak asasi. Tapi posisi KPU ini kan dia menyelenggarakan pemilu, sirkulasi elit, perebutan kekuasaan secara konstitusional. Mudah sekali kemudian orang itu dihubung-hubungkan, oh pantesan si partai ini, calon ini menang ketika dia jadi penyelenggara pemilu tuh. Jangan-jangan memang dikondisikan, dikonstruksikan untuk menang gitu. Buktinya tiba-tiba selesai KPU, dia selesai Bawaslu, dia gabung ke partai itu. Makanya kami sempat mengusulkan di pembahasan Undang-Undang Pemilu supaya tidak menimbulkan anasir-anasir keraguan soal kemandirian, netralitas, imparsialitas penyelenggara pemilu, dan kredibilitas proses pemilu yang harus betul-betul dijaga telah berjalan dengan luber, jurdil, dan demokratis. Maka salah satu persyaratan tambahan untuk menjadi anggota KPU Bawaslu adalah membuat pernyataan, yaitu tambahan persyaratan tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik paling sedikit 5 tahun setelah menjabat sebagai anggota KPU dan Bawaslu. Jadi diberi masa jeda. Jadi ada masa jeda 5 tahun setelah dia menjadi anggota KPU Bawaslu, kalau dia ingin menjadi anggota partai atau kader partai. Jadi persyaratannya adalah ketika mendaftar mengisi surat pernyataan bersedia tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik paling sedikit 5 tahun setelah menjadi anggota KPU dan Bawaslu gitu. Jadi paling sedikit 5 tahun setelah menjabat itu bersedia tidak menjadi anggota partai ataupun pengurus partai. Jadi masa jedanya itu 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena kan jeda dengan partai saja, kalau dia menjadi anggota KPU harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai itu paling sedikit 5 tahun ya. Jadi mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon. Oleh karena itu, supaya tidak ada anasir, kecurigaan, spekulasi, kontroversi, mengkait-kaitkan kemenangan partai atau calon tertentu, persyaratannya ditambah lagi. Bersedia tidak menjabat anggota dan menjadi kader partai sekurang-kurangnya 5 tahun setelah menjabat sebagai anggota KPU dan Bawaslu. Nah, saya juga ingin menambahkan nih, ternyata selain persyaratan itu, saya ingin menambahkan usulan dari Pak Damang. Pak Damang ini sahabat saya ya, Pak Damang SHMH. Pak Damang tuh mengusulkan, saya kira ini usulannya bagus sekali, di Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada itu juga diatur untuk persyaratan calon anggota legislatif dan syarat calon kepala daerah ya, yang berarti presiden juga dong. Jadi semua jabatan-jabatan yang dipilih langsung ya, bahwa kalau yang pernah berlatar belakang anggota KPU Bawaslu, maka yang menjabat sebagai anggota KPU Bawaslu telah melewati jeda 5 tahun terhitung sejak berakhirnya keanggotaan KPU Bawaslu sampai dengan masa pendaftaran calon atau paslon gitu ya. Jadi ada syarat tambahan gitu. Syaratnya adalah
sudah melewati masa jeda 5 tahun sebagai mantan anggota KPU dan Bawaslu sebelum mendaftar sebagai calon anggota legislatif atau pasangan calon di pilkada dan pemilu. Jadi ada persyaratan yang diatur ketika mendaftar sebagai calon anggota KPU Bawaslu, bersedia untuk tidak menjadi anggota dan kader partai sekurang-kurangnya 5 tahun setelah menjabat, sama ketika mengatur persyaratan pencalonan untuk pemilu legislatif, pilkada dan pilpres, ditambah juga persyaratan telah melalui masa jeda, telah selesai menjabat sebagai anggota KPU dan Bawaslu sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum pendaftaran caleg atau pasangan calon. Saya kira itu gagasan dan usulan yang sangat baik ya, sehingga sekali lagi pemilu itu kan soal perebutan kekuasaan secara konstitusional yang harus dilaksanakan secara bersih. Nah, bersih ini artinya bebas, adil, periodik, dan juga demokratis. Oleh karena itu, anasir-anasir yang bisa menimbulkan keraguan terhadap integritas dan legitimasi pemilu yang bersih, yang bebas, adil, demokratis tadi, itu harus kita atur dan sediakan sedemikian rupa. Jadi electoral game-nya itu betul-betul, dan electoral organizers rule-nya itu betul-betul memberikan keyakinan bahwa penyelenggara pemilunya itu netral, imparsial, independen, profesional, dan tidak punya ruang untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak berintegritas atau yang dianggap mencederai kredibilitas pemilu yang bersih, pemilu yang bebas, adil, dan demokratis. Jadi 2 tadi tuh syarat tambahannya bagi yang ingin jadi anggota KPU dan Bawaslu di usulan ya. Ada masa idah sebagai penyelenggara pemilu kalau ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik ataupun caleg gitu ya, karena kan ada jabatan yang tidak harus sebagai anggota atau pengurus partai, misalnya menjadi anggota DPD. Nah, kalau mau ikut pemilu harus ada masa idah atau masa jeda 5 tahun sekurang-kurangnya setelah menjabat, termasuk juga kalau mendaftar anggota KPU itu ada pernyataan bersedia tidak menjadi anggota partai atau kader partai, atau jadi caleg ataupun menjadi kandidat di pemilihan langsung sekurang-kurangnya 5 tahun setelah menjabat. Jadi tambahan persyaratan saat mendaftar dan juga tambahan persyaratan di pencalonan legislatif, pilkada, dan pilpres, yaitu bagi yang berlatar belakang anggota KPU dan Bawaslu harus melewati masa jeda 5 tahun setelah menjabat kalau ingin jadi caleg dan kandidat di pemilu begitu, dan juga pilkada pastinya. Demikian sobat semua, saya kira menambahkan ya ulasan di video sebelumnya. Kalau yang ingin data lengkap siapa-siapa saja yang jadi anggota partai, pengurus partai, pejabat negara, lalu kemudian menjadi tim kampanye atau tim sukses, bisa dilihat di postingan sebelum ini, kemana mereka selepas menjabat anggota KPU dan Bawaslu dari masa ke masa. Demikian dulu, kita ketemu lagi di postingan berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatannya dipatuhi, tertib, karena kita belum sepenuhnya terbebas dari pandemi COVID-19. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di postingan yang lainnya.